Oke guys, kembali lagi di channel Kumbang Jantan. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari film The Underdome. Kita lanjut ke season 1 part 2. Sebelum kita lanjut membahas alur filmnya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe serta klik tombol lonceng agar tak ketinggalan video-video selanjutnya. Part 2 film ini memperlihatkan penduduk yang berada di dalam kubah mulai frustasi dengan keadaan. Apalagi hari demi hari persediaan makanan dan sumber daya makin berkurang. Kepanikan pun makin terjadi. Saat terlihat di luar kubah, para tentara yang sebelumnya berjaga di luar kubah ditarik mundur oleh pemerintah. Itu menandakan bahwa pihak luar atau pihak pemerintah sudah mulai pasrah akan keadaan dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Keadaan di dalam kubah makin parah saat Linda mulai sakit dan terjatuh. Saat Barbie dan Jim membawa Linda ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit penuh dengan pasien, di mana mereka mengeluhkan gejala sakit yang sama. Para tenaga medis juga terlihat kewalahan. Jim kemudian menemui Alice, seorang psikiater dan dokter senior. Di sini Alice menjelaskan kepada Jim, kemungkinan para pasien dengan gejala yang sama ini telah terinfeksi sebuah penyakit menular. Beruntung para tenaga medis sudah divaksin, sehingga terhindar dari penularan penyakit ini. Alice juga meminta Jim untuk menjaga pintu keluar agar para pasien tidak keluar dari rumah sakit ini dan menulari banyak penduduk lain. Jim dan Barbie kemudian berinisiatif untuk mengambil obat-obatan di apotek untuk menambah persediaan obat di rumah sakit yang hampir habis. Namun saat sampai di apotek, Jim dan Barbie melihat apotek telah hancur, serta obat-obatan itu telah habis diambil seseorang. Ternyata pelakunya ialah Lester. Lester yang seorang pendeta percaya bahwa musibah kubah transparan serta penyebaran penyakit ini adalah kehendak Tuhan, dan manusia tak bisa untuk melawannya. Beruntung Jim dan Barbie berhasil merebut obat-obatan itu, yang belum sempat Lester bakar, dan membawa obat itu ke rumah sakit. Akhirnya para pasien berhasil disembuhkan. Di sisi lain, terlihat juga Joe dan Nori, yang di film pertama mengalami kejang-kejang dan mengatakan kata-kata yang aneh. Mereka menyadari bahwa jika mereka bersentuhan, maka mereka mengalami hal itu kembali. Mereka pun akhirnya berniat merekam saat mereka bersentuhan dan kejang-kejang. Mereka pun akhirnya saling menyatukan telapak tangan. Dan benar saja, mereka kembali kejang dan mengatakan hal yang sama persis, seperti di film pertama. Saat tersadar, mereka pun sepakat untuk merahasiakan hal ini kepada orang lain, karena mereka masih belum mengetahui keterlibatan mereka dengan dinding kubah tersebut. Di tempat lain, terlihat keadaan Linda kian membaik. Junior juga sangat membantu sebagai relawan rumah sakit, sehingga Linda memberikan sebuah rencana dan mengangkat Junior sebagai seorang polisi. Junior terlihat bahagia akan hal itu, sedang Angie masih terikat dan terus berusaha untuk membebaskan diri. Segala cara dilakukan, namun ia tetap tak mampu melepaskan rantai yang mengikat kakinya. Hingga Angie tak sengaja mematahkan sebuah pipa air yang mengakibatkan pipa air itu bocor dan menggenangi ruangan itu. Sempat terjatuh dan pingsan. Saat sadar, Angie kemudian berteriak, berharap ada orang yang mendengarnya. Beruntung Jim mendengar suara Angie. Jim segera melihat ruangan bawah tanah rumahnya. Ia melihat air sudah mengendang di ruangan itu. Setelah mematikan air, dan air yang mengenang tersebut surut, Jim memasuki ruang bawah tanah dan terkejut melihat Angie yang ternyata telah disekap Junior. Di sini Jim belum membebaskan Angie. Pagi harinya, Joe dan Nori takjub melihat ribuan kupu-kupu yang hinggap di bagian luar dinding kubah kaca tersebut. Barbie yang melihat Joe dan Nori akhirnya turut menyaksikan keindahan ribuan kupu-kupu itu. Saat Barbie menyentuh dinding, sontak ribuan kupu-kupu itu terbang, menjauh dan memperlihatkan para tentara telah mendatangkan puluhan orang. Orang-orang itu adalah orang terdekat atau memiliki keluarga yang berada di dalam dinding. Barbie dan lainnya mengira bahwa orang-orang itu sengaja didatangkan untuk melepaskan rindu mereka, setelah beberapa minggu tak pernah bertemu. Pagi harinya, Linda dan Barbie membuat pembatas dengan garis polisi, agar para warga tak menyentuh langsung dinding itu, karena ditakutkan hal buruk akan menimpa mereka. Semua orang terlihat bahagia, mereka saling menyapa dan mengucapkan rasa kerinduan mereka. Di sini Barbie yang curiga kemudian meminta Dudi untuk membantunya berkomunikasi dengan tentara yang berada di luar kubah. Barbie kemudian menunjukkan sebuah rencana yang membuat salah satu tentara mengenalinya dan segera memberikan hormat. Kemudian Barbie menuliskan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi. Tentara itu menjawab bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Pemerintah berencana meledakkan kaca itu dengan sebuah misil. Namun hal itu akan mengakibatkan kematian bagi warga yang berada di dalam kubah kaca. Dan pertemuan ini
bukan untuk melepaskan rindu, melainkan untuk salam perpisahan. Setelah mendengar itu, Barbie segera memberitahukan kepada Linda dan Julia. Juga segera menyiarkan hal itu dan menyuruh para warga menuju sebuah pabrik dan masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Hal itu kemungkinan dapat menyelamatkan mereka dari efek ledakan misil dari pemerintah. Mendengar hal itu, Jim segera pergi ke rumahnya dan menemui Angie. Jim langsung membebaskan Angie dan menjelaskan bahwa pemerintah akan segera meledakkan kota tersebut. Jim juga meminta kepada Angie untuk tak menceritakan kejadian penyekapan itu kepada orang lain. Junior yang pulang ke rumah diberitahu Jim bahwa Angie telah dibebaskan olehnya. Akhirnya Angie sampai di rumah. Ia segera mencari Joe adiknya. Namun Joe tak berada di rumah. Yang ada malah Junior. Junior kemudian mengatakan bahwa ia ingin berada di dekat Angie saat misil itu meledakkan kota. Para warga juga berhasil dievakuasi dan bersembunyi di ruangan bawah tanah pabrik tersebut. Sedangkan Joe dan Nori yang berada jauh dari lokasi pabrik itu tak berhasil sampai pabrik. Mereka pun pasrah. Mereka akan menghabiskan detik-detik hidupnya dengan duduk di sebuah taman, melihat bersama misil pemerintah ditembakkan. Tak hanya mereka, Linda, Barbie, dan Julia juga berada di luar pabrik. Detik-detik peledakan telah tiba. Mereka menunggu dengan cemas. Namun tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Ledakan misil yang begitu dahsyat tak mampu memecahkan dinding kaca tersebut. Semua yang di dalam dinding kubah tak terjadi apa-apa. Sedangkan di luar kubah di sekitaran lokasi ledakan, semua hancur berantakan. Di suatu saat, Lester mendatangi Jim yang sedang memandangi wilayah sisi kubah yang hancur. Lester mengatakan bahwa dirinya telah bertobat, dan ia meminta Jim untuk segera bertobat seperti dirinya. Lester juga mengancam jika Jim tak mau mengikutinya, maka ia akan membeberkan semua kejahatan yang selama ini telah disembunyikan oleh Jim, termasuk sebuah penimbunan propana yang Jim lakukan. Karena hal itu, Jim kemudian membunuh Lester dengan cara menempelkan kepala Lester ke dinding kubah, sehingga membuat alat pendengaran milik Lester meledak dan membuat Lester meninggal seketika. Hari demi hari, di kota Milchester, keadaan makin memburuk. Listrik padam dan pasokan air bersih tercemar gas metana karena efek ledakan misil. Barbie yang mengetahui hal ini kemudian menceritakan kepada Jim sebagai anggota dewan. Jim kemudian mengingat seseorang bernama Ollie. Ollie memiliki sumur air yang tak terhubung dengan sumur milik para warga, sehingga sumur miliknya tak terkena dampak ledakan dan masih mengalir hingga kini. Jim melanjutkan bahwa hubungannya dengan Ollie memang kurang baik, namun ia akan mencoba untuk meminta bantuan Ollie. Keesokannya, Jim mendatangi tempat Ollie. Ia meminta bantuan Ollie untuk menyalurkan air bersihnya kepada para warga. Namun Ollie menolaknya karena masih menyimpan dendam di masa lalu. Jika Jim ingin mendapatkan airnya, maka Jim harus membayar menggunakan propana miliknya. Di sini terlihat seperti Jim dan Ollie pernah berebut menguasai propana. Di tempat lain, saat Linda sedang berpatroli, ternyata para warga berbondong-bondong menyerbu semua minimarket yang masih menjual air bersih. Situasi mulai tak terkendali. Mereka saling berebut untuk mendapatkan air. Linda dan Junior mencoba melerai mereka, walaupun keduanya kewalahan. Angie yang ketakutan atas perlakuan Junior kemudian mendatangi Rose di kedai dan menceritakan semuanya. Angie meminta Rose untuk melindunginya. Namun tak berselang lama, datang dua orang laki-laki yang menerobos kedai milik Rose. Mereka berdua berniat mengambil semua persediaan air milik Rose. Angie dan Rose mencoba melawan, namun keduanya malah dipukuli oleh dua orang laki-laki itu. Rose seketika itu meninggal, sedangkan Angie tak sadarkan diri. Di luar kedai, Barbie melihat kedai Rose yang sudah berantakan, kemudian masuk dan menghajar kedua laki-laki itu. Namun ia gagal menangkapnya dan mereka pun berhasil kabur. Kemudian Barbie melihat Angie yang tergeletak. Ia segera membawanya ke rumah sakit. Saat keluar dari kedai, keadaan di luar semakin kacau. Dan tiba-tiba turun hujan di kota itu. Semua orang terkejut, sekaligus bahagia. Datang juga Jim yang ikut merayakan turunnya hujan, serta meminta para warga untuk membuat penampungan air, agar air hujan itu bisa dipakai sebagai pasokan air untuk beberapa hari ke depan. Di tempat lain, Dudi menjelaskan kepada Julia bahwa ia berhasil membuat alat pelacak sinyal. Ia berharap alat tersebut dapat memberikan lokasi di mana letak alat pengendali yang mengendalikan kubah kaca tersebut, karena Dudi percaya bahwa alat kendali itu pasti berada di dalam kubah. Dudi dan Julia bergegas mengikuti titik sinyal itu. Setelah ditelusuri, ternyata titik sinyal itu berasal dari Joe dan Nori. Di sini Julia mendesak Joe dan Nori untuk menceritakan semua yang mereka ketahui. Akhirnya Joe terpaksa menceritakan semuanya. Ia juga menunjukkan rekaman saat dirinya dan Nori mengalami kejang
dan mengatakan sebuah bintang merah muda jatuh berjajar. Kemudian hujan turun di wilayah itu. Namun di luar dinding tak terjadi hujan, yang membuat Julia mengerti sekarang cuaca di dalam kubah berbeda dengan cuaca yang di luar kubah. Di saat itu juga, Nori dan Joe tak sengaja menyentuh dinding kubah secara bersamaan, dan seketika itu membuat listrik kota kembali menyala. Akhirnya Julia dan Dudi pergi. Dudi juga mengatakan bahwa kemungkinan Joe dan Nori terhubung dengan kubah tersebut. Balik lagi ke Angie. Saat terbangun, ternyata Angie sudah berada di dalam rumah Jim. Jim kemudian meminta kepada Angie untuk tak menceritakan apa yang dilakukan Junior. Dan Jim berjanji akan menghalangi Junior untuk tak mengganggunya lagi. Di suatu siang, Julia didatangi oleh Harriet. Harriet yang sedang hamil meminta sebuah yogurt kepada Julia. Julia menyambutnya dan memberikan apa yang diminta oleh Harriet. Setelah itu Harriet pamit pulang. Namun saat di perjalanan pulang, ia berhalusinasi melihat sosok suaminya yang pulang ke rumah setelah pergi jauh untuk bekerja. Harriet mencoba menghampirinya dan ingin menyentuhnya. Bukan menyentuh suaminya, Harriet malah tersengat aliran listrik dari dinding kubah tersebut. Hal tersebut membuat Harriet merasakan sakit yang luar biasa. Ia merasa bahwa anaknya akan segera lahir. Ia pun berteriak meminta tolong dan berharap Julia menolongnya. Benar saja, Julia yang mendengar teriakan Harriet langsung menolongnya. Kemudian Julia menghubungi Barbie dan membawa Julia ke rumah Alice yang seorang dokter. Di sisi lain, Joe dan Nori masih penasaran tentang pusat kendali kubah tersebut. Mereka berdua berniat menuju titik tengah dari lingkaran kubah. Setelah masuk ke dalam sebuah hutan, mereka berdua akhirnya menemukan sebuah gundukan tanah yang tertutupi dedaunan. Saat Nori menyiramnya dengan air, ternyata terlihat sebuah kubah kaca mini yang memiliki sebuah batu berbentuk telur di tengahnya. Batu itu berwarna hitam. Mereka berdua mencoba menyentuhnya, dan tiba-tiba Nori berhalusinasi melihat ibunya. Sosok ibunya itu hanya tersenyum. Nori yang khawatir dengan keadaan ibunya kemudian segera pulang ke rumah. Dan benar saja, saat sampai di rumah ibunya sudah sekarat akibat membantu persalinan Harriet. Dan akhirnya ibu Nori pun meninggal karena serangan jantung. Nori pun seakan-akan hancur dan merasa bersalah karena telah masuk ke dalam hutan dan melihat bayangan ibunya yang ternyata membawa petaka bagi ibunya. Julia pun merasa ada kejanggalan dengan kelahiran anak Harriet dan kematian ibu Nori yang tiba-tiba. Esok harinya, Julia menemui Joe dan menanyakan lebih lanjut dengan hubungan Joe serta Nori dengan kubah kaca tersebut. Joe kemudian berkata jujur dan menceritakan tentang penemuan kubah mini dan telur hitam di tengah hutan kemarin. Julia akhirnya meminta Joe menunjukkan tempat di mana kubah mini itu berada. Di sisi lain, Linda dan Barbie sedang berdiskusi bagaimana agar bisa mengalirkan air milik Oli ke sumur-sumur milik warga lain. Linda akhirnya memiliki ide untuk meledakkan sumur milik Oli agar air dapat mengalir ke sumur lain. Di tempat lain, Jim juga mempunyai rencana untuk mengambil alih sumur milik Oli. Balik ke Julia dan Joe, mereka telah sampai di hutan di mana kubah mini itu berada. Mereka sangat terkejut karena Joe kemarin melihat telur itu berwarna hitam, sedangkan saat ini telur itu berwarna merah muda. Julia kemudian menyentuh kubah mini tersebut. Saat itu juga Julia melihat sosok Joe yang lain, dan ia berkata bahwa penobatan raja akan segera dilaksanakan. Joe kemudian mulai ketakutan karena kemarin saat Nori melihat sosok ibunya, hal buruk telah terjadi pada ibunya. Ia tak mau hal itu juga terulang kembali. Karena penjelasan Joe, akhirnya Julia takut dan mengajak Joe untuk pergi dari tempat itu. Malam harinya, Barbie, Linda, Jim, dan beberapa orang bersiap melaksanakan rencana peledakan sumur air milik Oli. Joe mulai meledakkan sumur Oli, sedangkan Jim dan Linda berjaga untuk menghadapi anak buah Oli. Sempat terjadi adu tembak, namun Jim tiba-tiba dipukul oleh Junior, anaknya sendiri. Jim pun pingsan. Saat terbangun, Jim sudah berada di rumah Oli dan dikepung oleh anak buah Oli. Junior ternyata terhasut oleh Oli bahwa ibunya meninggal karena kesalahan Jim. Karena Junior masih ragu untuk menembak ayahnya sendiri, akhirnya Oli yang terlanjur emosi akan segera menembak Jim. Namun seketika itu, Junior mengalihkan senjatanya dan menembak Oli hingga tewas. Junior ternyata lebih percaya pada ayahnya walaupun ayahnya memang telah berselingkuh. Saat Jim sedang di ruangan kerjanya, Barbie datang. Ia marah kepada Jim karena telah memicu adu tembak yang membuat banyak korban berjatuhan. Padahal jika Jim sedikit sabar dan menunggu rencana Barbie, maka hal itu tidak akan terjadi. Barbie juga menjelaskan bahwa dirinya tahu siapa sebenarnya Jim. Barbie mengetahui bahwa Jim ingin menguasai Propana
dan akan mengatur semua warga Milchester dan menjadikan dirinya pahlawan kota, hingga posisinya sebagai anggota dewan akan tetap aman. Dan film pun bersambung. Itulah tadi alur film Under the Dome season 1 part 2. Akan ada part 3 yang lebih seru dan menarik. Tunggu pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.